Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fatur Rahman dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 192110040. Oke, saya akan mencoba memberikan tanggapan dan juga analisis terkait puisi Bumantara Bahasa. Oke, puisi Bumantara Bahasa yaitu puisi yang ditulis oleh Ibu Nurul Stiorini yang menceritakan situasi kelam bangsa Indonesia di masa lampau. Oke, kata Bumantara ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti awang-awang atau angkasa, tapi yang paling cocok mungkin awang-awang ya. Jadi setelah saya coba analisis, Bumantara Bahasa berarti bahasa yang masih awang-awang atau belum terbentuk. Dengan kata lain, saya akan mencoba memaparkan ya, bait per bait. Ya, bait pertama dalam puisi Bumantara Bahasa ini menggambarkan betapa kacaunya situasi pada zaman itu. Negara Indonesia dengan populasi yang begitu besar ditindas dan dihabisi oleh segerombolan kolonialis atau bisa disebut sebagai penjajah. Kendati demikian, Indonesia memiliki populasi yang besar, namun tidak bisa banyak berbuat dikarenakan belum memiliki bahasa pemersatu yang menyebabkan antara daerah satu dengan daerah yang lain di Indonesia memiliki visi dan misi yang berbeda. Oke, jadi daerah satu dengan daerah yang lain belum memiliki visi dan misi yang sama karena perbedaan bahasa yang menyulitkan mereka. Kemudian pada bait kedua menjelaskan hanya ada satu kata yang ada di benak rakyat pada saat itu ya, yaitu lawan. Tak mungkin terus-menerus dalam bayang-bayang kekejaman kolonialis, walaupun pada akhirnya rakyat harus tumbang dan mati sia-sia oleh berjuta-juta kolonialis. Pemikiran dan kecerdasan mereka berada di atas melampaui rakyat pribumi. Jadi kecerdasan para penjajah kolonialis itu, kecerdasan mereka berada di atas kecerdasan rakyat pribumi. Kemudian pada bait ketiga ini menegaskan permasalahan dalam sebuah situasi ya. Bahasa sebagai alat komunikasi rakyat masih berbeda satu sama lain. Jadi memang kesulitan yang utama pada saat itu bahasa yang masih berbeda, berparak, berlainan, tak terpaut. Kemudian pada bait keempat ini menceritakan adanya sebuah harapan yang tertanam dalam pikiran rakyat. Mereka ingin generasi yang akan datang mendapat sebuah kebebasan yang nyata tanpa ada peperangan. Terlihat dari dari kata-kata tanpa darah dan jajahan itu sudah menggambarkan mereka ingin kebebasan tanpa ada peperangan. Kemudian pada bait 5 ya, lewat bahasa persatuan. Ini bermakna kebangkitan rakyat melalui bahasa persatuan. Kemudian pada bait ke-6 ya, melalui Bumantara Bahasa dapat menyatukan berbagai aspirasi. Bait ke-6 ini Bumantara Bahasa menyatukan mega kebebasan, menyatukan bangsa, menyatukan kita negeri. Jadi yang saya tangkap melalui Bumantara Bahasa dapat menyatukan berbagai aspirasi, maksud dan tujuan, serta cita-cita bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah belah. Lalu pada bait ke-7 ini menggambarkan kebebasan yang sebenarnya bisa didapatkan bangsa Indonesia. Rakyat bisa bercocok tanam dengan luasa yang mengindikasikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir atau ya bait ke-8.
pada bait ke-8 menceritakan Indonesia adalah negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan Indonesia adalah tempatnya para pejuang yang telah gugur di masa lampau. Dari sekian bait yang telah saya jabarkan, kesimpulannya dari beberapa tadi yang saya sudah paparkan, kesimpulan dari puisi Bumantara Bahasa adalah betapa kacaunya Indonesia yang diinjak-injak, dilecehkan dan dihabisi pada masa kolonialisme. Tapi mengapa mereka tak melawan? Ya, mereka pasti melawan. Namun pada akhirnya sia-sia, ditambah lagi timbulnya masalah terkait bahasa yang belum bisa menyatukan bangsa Indonesia. Hingga pada waktunya penderitaan rakyat berakhir. Ketika semua daerah memiliki bahasa yang sama, bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga dengan dibarengi dengan tekad dan usaha yang panjang, bangsa Indonesia mampu merdeka secara mutlak. Kemudian kita akan membahas kekurangan dan kelebihan puisi Bumantara. Kita akan bahas kekurangannya dulu. Oke, kekurangannya. Ya, ini setelah saya baca puisi Bumantara Bahasa, ada beberapa sedikit kesalahan ya. Terutama pada penulisan yang sedikit meleset atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh, kata Indonesia pada bait ke-7 ya, yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada huruf I. Kemudian kata Singgasana pada bait ke-8 yang mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah Singgasana dengan menggunakan 2 huruf G. Kemudian kelebihan puisi Bumantara Bahasa. Puisi ini sangat bagus dan sangat bisa mengedukasi pembaca maupun pendengar, seperti bisa merasakan apa yang terjadi pada masa itu. Bahasa yang digunakan lugas dan tidak berbelit-belit. Tidak banyak menggunakan kata yang multitafsir, sehingga semua kalangan bisa memahami dan memaknai puisi Bumantara Bahasa ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.